Alhamdulillah hari ini kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka kita pertama bersilaturahmi di bukit, yang kedua dalam rangka kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa hari ini kita sedang berada di penghujung bulan Sya'ban, yang insya Allah sebentar lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita untuk berjumpa pada bulan Ramadan. Kita tidak tahu, Bu, walaupun kita duduk bertatap muka sehat barangkali ketika kita keluar Allah menghendaki kita mengambil sehingga kita tidak berjumpa pada bulan Ramadan, itu bisa saja terjadi. Maka ada doanya agar kita tetap berjumpa pada bulan Ramadan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang beriman, tentulah kita harus bergembira, Bu, berjumpa dengan bulan Ramadan. Gitu. Kita harus senang. Oh, sebentar lagi ini bulan Ramadan. Maka apa yang harus saya lakukan? Kalau biasa ibu-ibu bersih-bersih dulu mungkin. Jangan pikirin kemana kita akan pergi, ke pantai ini, ke pantai itu. Kita harus ubah mindset kita sekarang, Bu. Kita mesti berbahagia untuk berjumpa dengan bulan Ramadan adalah sebagai tanda kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Maka katakanlah bahwa karunia Allah itu, kemudian rahmat Allah itu, dengan demikian membuat kita senang menerima kedatangan daripada bulan Ramadan ini, dan itu lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan. Jadi, Bu, berbahagia dengan kedatangan bulan Ramadan itu lebih baik di hadapan Allah daripada apa yang kita kumpulkan. Makanya kita mesti senang, Bu, ya. Insya Allah tanggal 1 Ramadan bertepatan dengan tanggal 23 Maret nanti kita akan berpuasa di bulan Ramadan, begitu. Nah, kegembiraan ini mengapa? Mengapa kita harus bergembira, Bu, menyambut bulan Ramadan, Bu? Pertama, karena memang bulan Ramadan ini kan bulan penuh kemuliaan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh rahmat, Bu, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka dan bulan di mana pintu-pintu neraka ditutup. Mengapa kita juga bergembira? Karena pada bulan Ramadan itulah dibelenggu setan-setan yang membisikkan ke dalam dada manusia tentang kejahatan dan kemungkaran itu. Lalu mengapa juga kita mesti bergembira, Bu, menyambut bulan Ramadan? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan atau memberikan motivasi, memberikan harapan kepada kita, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, apa, Bu? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadisnya memberikan harapan kepada kita agar kita bergembira, Bu, di bulan Ramadan. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya di masa lalu. Begitu Rasulullah SAW memberikan pengharapan kepada kita agar kita bergembira menghadapi bulan Ramadan. Senang tak, Abu? Senang, ya? Kan sebentar lagi janji Rasulullah SAW akan kita jumpai, Bu. Nah, mengapa lalu kita melakukan puasa, Bu? Mengapa kita mesti berpuasa di bulan Ramadan? Karena tentu
kita berpuasa pada bulan Ramadan berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Apa bunyinya, Bu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Perintah Allah menyuruh kita untuk melakukan puasa sehingga kita berpuasa pada bulan Ramadan. Lalu mengapa, Bu, wahyu ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sa'ban bukan pada bulan Ramadan, Bu? Kenapa, Bu? Agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki waktu untuk mempersiapkan apa saja yang akan dilaksanakan pada bulan Ramadan. Nah, jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan ini yang ingin menyampaikan materi tentang kurikulum Ramadan, kurikulum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi bulan Ramadan. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bu, kita di sekolah pasti ada kurikulumnya, Bu, supaya kita tahu apa yang akan kita ajarkan kepada peserta didik kita. Maka demikianlah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusun kurikulum, membuat kurikulum bulan Ramadan agar kita benar-benar sungguh-sungguh, Bu, menghadapi bulan Ramadan itu dengan ibadah dan kualitas yang bagus agar kita menjadi orang yang bertakwa. Karena kalau kita menghadapi bulan Ramadan, menjalankan bulan Ramadan tanpa keseriusan, Bu, tanpa manajemen, tanpa mempersiapkan diri dengan baik, kita tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang bertakwa. Tetapi dengan demikian itulah mengapa Rasulullah SAW mempersiapkan diri beliau untuk kita jadikan sebagai contoh suri teladan, menyusun agenda persiapan menghadapi bulan Ramadan. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal terpenting yang Rasulullah tekankan adalah pertama tentang sholat. Pertama, Bu, sholat. Mengapa sholat yang pertama, Bu? Karena sholat ini adalah perbuatan amalan yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan, Bu, nanti di akhir sholat kita. Barangkali selama ini, Bu, sholat kita kita lakukan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Cuma pertanyaannya begini, Bu, apakah sholat subuh kita itu barangkali kita laksanakan menjelang duha, Bu? Jangan-jangan sholat zuhur kita itu juga menjelang sholat asar menjelang sholat maghrib menjelang sholat isya nanti kalau udah selesai nonton sinetron. Begitu, Bu, ya. Nah, sekarang yang Allah, yang Rasulullah inginkan adalah bagaimana kita bisa melaksanakan sholat tepat waktu. Karena apa kata Allah, Bu? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ditetapkan waktunya, Bu. Jadi kalau kita mau geser-geser sholat subuh menjelang duha, ya salah kita, berdosa kita, Bu. Makanya mulai hari ini, Bu, kita perempuan boleh sholat di rumah, ya, jika ada terhalang sesuatu. Tetapi mulai hari ini bilang sama suami, jangan lagi menjadi laki yang solehah. Pak, jangan solehah dong, Pak. Ayo menjadi laki-laki yang soleh supaya anak-anak kita juga soleh. Suruh beliau ke masjid, Bu. Tugas kita sebagai istri. Suami hebat itu karena istrinya, Bu, ya. Jadi mulai hari ini, Bu, nanti kasih tahu suami-suami, ayo sholat maghrib di masjid, Pak. Terus kitanya gimana, Bu? Ayo sholat tepat waktu.
Lepas HP menjulur. Allah. Gimana Bu, kita masih sibuk sama HP? Masih Bu? Mengapa juga Rasulullah SAW menekankan yang pertama tentang sholat ini Bu? Karena esensi daripada sholat ini bukan hanya sekedar kita menjalankan rukuk sujud saja Bu, tetapi sholat ini benar-benar kita maknai bahwa sholat kita adalah kita sedang berkomunikasi, kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat yang kita laksanakan mencegah perbuatan yang keji dan mungkar, ya kan? Bukan hanya menyelesaikan takbiratul ihram kita saja, rukuk sujud saja bukan, tetapi juga esensi daripada sholat itu bagaimana kita mencegah perbuatan yang buruk. Kalau sholat kita belum bisa mencegah perbuatan yang keji dan mungkar, maka mesti kita perbaiki sholat kita Bu. Berarti sholat kita belum benar. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mencoba untuk tepat waktu melaksanakan sholat Bu, maka kadang-kadang dalam sholat kita itu belum tentu kita selalu ingat Allah Bu ya. Kita mesti jujur Bu. Yang kita ingat barangkali mohon maaf, ini setoran saya bulan ini belum selesai. Masih ada restoran Bu? Rahasia ya. Kemudian barangkali yang kita ingat adalah anak saya belum saya kirimin uang belanjanya. Atau barangkali yang kita ingat adalah di mana ya kunci kamar tadi. Nah, untuk menyempurnakan amal kita yang tidak sempurna atau sholat kita yang tidak sempurna, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menyempurnakan melalui sholat sunnah. Sholat sunnah ada berapa Bu? Ada 2 Pertama sholat sunnah rawatib, yang kedua sholat sunnah mutlak. Yang mana sholat sunnah rawatib Bu? Sholat sunnah ba'diyah dan sholat sunnah qobliyah. Apa kata Rasulullah Bu tentang sholat sunnah rawatib yang qobliyah dan ba'diyah? Sesudah dan sebelum ini, apa kata Rasulullah Bu? Man sholla isnata asyrata raka'atan fi yawmin wa laylatin arba'an qabla zuhri raka'ataini ba'daha raka'ataini ba'dal maghrib raka'ataini ba'dal isya raka'ataini qabla subhi bunyalahu baitun fil jannah. Bu, barang siapa kata Rasulullah mengerjakan sholat 12 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di dalam surga. Jadi kita mulai hari ini belajar untuk menertibkan sholat rawatib kita. Siapa tahu di sholat wajib kita itu, di sholat fardu kita itu belum sempurna, maka kita sempurnakan dengan menggunakan sholat sunnah rawatib kita, sholat sunnah rawatib kita yang qobliyah dan ba'diyah itu untuk menyempurnakan. Lalu kemudian juga ada sholat sunnah mutlak, yang mana itu Bu? Contohnya sholat sunnah syuruk. Yang mana sholat sunnah syuruk Bu? Sholat sunnah yang dilaksanakan di awal sholat duha. Kalau kita konversi waktunya Bu, kira-kira 1 jam setelah kita sholat subuh. Nah, jadi kita laksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Jika kita tidak berhalangan mungkin, jika tidak ke pasar, jika tidak ngantar anak, atau jika tidak sibuk, kita berusaha untuk melaksanakan sholat sunnah syuruk. Karena sholat sunnah syuruk itu sama dia pahalanya dengan orang yang melaksanakan
ibadah haji dan umroh. Mantap, sempurna kata Rasulullah SAW. Kemudian juga sholat sunnah duha ya. Sholat sunnah duha sebelum kita berangkat atau setelah kita berangkat, ibu-ibu yang sudah ngantar anaknya, kalau di sini ada musholanya, bunda, jangan kita terhalang melaksanakan sholat duha, bu. Nggak usah kita terlalu direpotin oleh anak. Kalau ibu-ibu udah ngantar anak-anak kita di sini, serahkan kepada gurunya. Ibu sholat duha, bilang sama Allah, ya Allah, Rabbi habli minas sholihin, jadikan anak hambamu anak-anak yang soleh. Jadikan anak hambamu anak-anak yang soleh. Kita doa begitu, bu, minta sama Allah. Ketika kita sholat duha di sini, boleh kan aja? Tinggalkan saja anaknya biar ibu bersama gurunya kita sholat, minta sama Allah. Kalau anak kita dianggap barangkali susah diatur, bukan akal loh, mungkin agak susah gitu diatur, kita minta sama Allah, Rabbi habli minas sholihin. Gitu mungkin. Jangan berharap melaksanakan sholat sunnah yang sekiranya bisa kita laksanakan. Daripada berhenti, bu, ya enggak, bu. Mulai itu. Ini ibu-ibu yang ngaji hari ini mulai sholat dua nanti ketika sudah mulai masuk. Ya. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, yang paling Allah suka daripada sholat sunnah kita, di mana Allah langsung hadir bersama kita, adalah sholat malam kita. Bangun di sepertiga malam, mulai nanti malam bangun, bu, niat. Kalau kita sudah niat, Allah yang bangunin, bu. Ya, namanya pertama kita bangun atau tidak biasa itu. Tetapi kalau kita sudah berazam, insya Allah Allah akan membangunkan kita, bu. Apa kata Allah, bu? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalil nisfahu awil musminhu qalil aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Tuh, saking pentingnya sholat malam, bu, Allah suruh kita dalam surat Al-Muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah pada malam hari, kata Allah. Bangun, bu, walaupun hanya sedikit, kata Allah, nisfahu awil musminhu qalil, atau lebih sedikit dari itu, bu. Auzid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila, atau tambah lagi dan bacalah Al-Quran dengan pelan-pelan, dengan tartil. Inna sanulqi 'alaikal qawlan thaqila, sesungguhnya aku akan memberikan kamu perkataan yang berat. Inna sanulqi hiya ashaddu wat'an, karena sesungguhnya kita mengaji di sepertiga malam itu, kita sholat di sepertiga malam itu lebih menghujat ke dalam jiwa. Bukan saya yang bilang, tapi saya tahu Allah Subhanahu Wa Taala yang mengajarkan kita untuk ayo bangun di sepertiga malam, walaupun hanya sedikit, atau tambah lagi, atau kurangi lagi, kata Allah. Kenapa, bu, Allah nawarin kayak gitu? Kenapa? Supaya kita lakukan, bu, karena Allah sangat mencintai orang-orang yang melaksanakan sholat di sepertiga malam. Bu, kalau kita sholat di sepertiga malam itu janji Allah nggak mungkin loh. 1 minggu saja kita mungkin akan terasa permintaan kita. Jadi setiap kita minta itu Allah akan kasih, bu. Allah akan kabulkan. Percaya, bu? Percaya dong. Allah sendiri bilang, ud'uuni astajib lakum. Minta kepadaku, aku akan kasih. Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Gimana, bu? Siap bangun malam? Insya Allah mungkin demi diri kita, anak-anak kita, dan keluarga kita, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu yang diminta kita oleh Rasulullah SAW, mempersiapkan diri, memperbaiki sholat-sholat kita yang belum bagus itu agar dia bagus kita laksanakan pada bulan Ramadan.
menghafal 25 juz, tetapi orang yang dikatakan ahli Quran adalah orang yang rajin membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu Bu, kalam Allah, wahyu Allah, yang seolah-olah kita berbicara dengan Allah, karena Al-Quran ini adalah petunjuk. Al-Quran huwa syifa. Al-Quran itu adalah obat Bu. Al-Quran dawa. Al-Quran itu obat Bu. Percaya Al-Quran itu obat? Percaya dong. Nabi Ayub itu berpuluh-puluh tahun lamanya mengalami rasa sakit, ya. Tetapi dengan doa beliau, Rabbi anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Allah sembuhkan. Kemudian juga bagaimana Nabi Yunus alaihissalam ketika dimakan oleh ikan yang seandainya tidak diselamatkan oleh Allah melalui bacaan-bacaan dan Nabi Yunus, maka Nabi Yunus akan berada di dalam ikan sampai akhir zaman. Itu dari awal loh Bu. Tapi apa kata Nabi Yunus Bu? Agar keluar dari segala kesulitannya di dalam perut ikan yang seharusnya seharusnya Nabi Yunus meninggal dunia karena tidak bisa bernapas Bu. Tapi apa kata Nabi Yunus Bu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Beliau membaca Al-Quran, membaca Quran. Ini diambilkan dalam Al-Quran. Sehingga keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan dihempaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam. Maka Ibu yang menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala, ayo kita kembali kepada Al-Quran ini. Sebelum kita nanti tidak lagi bisa melihat Al-Quran, tidak lagi melihat huruf-huruf tulis, kita baca dari sekarang. Sebelum mata kita ini ditutup untuk tidak bisa melihat huruf-huruf Al-Quran, ayo kita ngaji dari sekarang. Kita perbanyak, kita coba baca artinya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada kita bagi pembacanya. Dan yang perlu kita ketahui Bu, bahwa Al-Quran ini adalah solusi dari seluruh kesulitan-kesulitan kita, adalah jalan keluar dari segala permasalahan kita. Solusi. Nanti Tiang akan ajarkan kepada ibu-ibu bagaimana Al-Quran bisa menjadi solusi ketika kita memiliki persoalan itu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran? Karena Rasulullah katakan nazilatus sakinah. Al-Quran itu memberikan ketenangan di dalam jiwa. Al-Quran itu akan memberikan ketentraman di dalam hati. Kemudian mengapa juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran? Wasyaturah, kita akan diberikan rahmat. Kemudian khafatul malaikah. Dengan kita banyak membaca Al-Quran, maka kita akan dikelilingi oleh malaikat. Dan Allah akan menyanjung kita kalau kita sering membaca Al-Quran. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jika ibu merasa kesulitan hidup, mohon maaf barangkali ekonomi yang kurang lancar, kemudian dengan suami kok bertengkar terus, dengan anak kok bermasalah terus, nanti dia kasih tahu caranya, ada metodenya supaya semua persoalan kita serasa tidak berat lagi. Jadi
Jadi itu dia menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah apa sih yang mesti kita persiapkan di bulan Ramadan nanti? Rasulullah katakan salat. Mempersiapkan diri kita untuk memperbanyak sedekah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dalam surat Qasas ayat 77 Allah katakan wa bataghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi Allah mengatakan carilah pahala akhiratmu, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kamu kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada wala tabghil fasada fil ardi, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Bu, ini Allah kasih tahu kita agar kita bersedekah. Lalu setelah Allah suruh kita bersedekah, Allah nggak cuma nyuruh Bu, tapi Allah kasih tahu caranya. Gimana cara kita bersedekah Bu? Cara kita bersedekah Allah ajarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Apa katanya Bu? Katanya Bu, ya ayyuhan nasu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, kalladzi bil manni wal adha mathalul ladzi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'min billahi wal yawmil akhir. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan sedekahmu, janganlah kamu rusak sedekahmu bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebutnya dan dengan menyakiti penerimanya, seperti kamu menginfakkan hartamu dengan riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Bu? Mathaluhu kamathali safwanin. Apa katanya? Mathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu sawdan. Innallaha la yahdil qauman kafirin. Hai orang-orang yang beriman, Allah, janganlah kamu batalkan sedekahmu, jangan kamu rusak sedekahmu dengan sering-sering menyebutnya hingga tersakiti rasa penerimaannya. Misalnya suatu saat Bu, kita udah ngasih jilbab ke seseorang, kemudian jilbab itu dipakai 1 tahun kemudian di acara kita mengatakan, jilbab yang saya kasih dulu ya masih bagus. Ditanya yang senang, yang dikasih kan sakit itu. Iya, ini pemberian orang ke saya. Maka kata Allah, nah tertidu sedekahatikum bil manni. Ibu, agar kajian kita sore diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama beristighfar dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kita tutup pertemuan kita ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.